Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman bersama saya Wicak di channel Programmu. Oke, di ini udah di video yang ketiga ya. Kita di video ketiga ini akan membahas tentang perkenalan statistik gitu. Ya, jadi masih teori-teori dulu ya. Nah, nanti untuk kaitannya ada deh ya di topik. Maaf di video yang keberapa kayak gitu nanti. Nah, kenapa sih kita membahas statistik? Ya karena data science itu nggak jauh-jauh nih dari statistik kayak gitu. Nah, kemudian di video ini ya, kita akan membahas populasi dan sampel serta pengambilan sampel kayak gitu. Nah, yang pertama itu populasi dan sampel dulu ya. Kenapa sih kita itu butuh statistik? Kenapa gitu? Kenapa kita butuh? Nah, karena kita sebagai manusia itu kan punya banyak keterbatasan tuh ya, punya banyak ya, entah keterbatasan SDM, keterbatasan waktu, uang ya kan. Nah, oleh karena itu kita itu perlu metode yang efektif, yang efisien gitu ya, yaitu kita membutuhkan ilmu statistik namanya kayak gitu. Nah, tujuannya adalah bagaimana nih kita bisa mendapatkan sebagian dari populasi atau mendapatkan sedikit sampel ya yang bisa merepresentasikan populasi yang ada kayak gitu ya. Ya, kalau di sini karena keterbatasan tersebut kita perlu sesuatu yang lebih efektif ya, yaitu ilmu statistik ya. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sampel yang mampu merepresentasikan populasi yang menjadi objek amatan. Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari, mengelola, menganalisis, menyajikan data tersebut gitu ya. Nah, terus ini ada populasi versus sampel, parameter dan statistik ya. Jadi ada 4 istilah yang mungkin nggak akan jauh-jauh ya dari kita gitu. Yang pertama itu ada populasi ya, atau seluruh objek yang kita amati. Jadi objek yang ingin kita amati contohnya itu seperti ingin meneliti tinggi badan dan berat badan gitu ya. Kita ambil contoh yang di video sebelumnya ya. Ingin meneliti tinggi badan dan berat badan orang Indonesia misalkan. Itu terus ada sampel nih. Sampel itu sebagian dari populasi ya. Jadi misalkan kita ambil sampelnya itu dari provinsi tertentu gitu ya kan. Kita kalau nggak salah ada berapa provinsi? 35, 36, saya lupa. Ya, kita ambil tuh dari provinsi tertentu ya untuk sampelnya kayak gitu. Kemudian ada parameter. Parameter itu karakteristik yang mendeskripsikan populasi yang kita amati. Nah, di sini misalkan seperti berat badan ya, berat badan, tinggi badan, nah itu termasuknya parameter ya, sebuah parameter gitu. Gitu. Terus ada statistik yang untuk statistik ini pendugaan dari parameter yang didapatkan dari sampel gitu ya. Misalkan ingin mengetahui tinggi ya TB dan BB di Indonesia yang diambil dari sampel misalkan dari satu provinsi aja ya. Nah, gitu jadi kita tahu nih ya kira-kira jumlah orang tinggi di Indonesia itu berapa persen gitu ya. Jumlah orang yang kurus misalkan ya ada berapa persen kayak gitu. Ini hanya contoh aja ya. Kemudian ini ada gambaran ya, ada ilustrasi ya. Ini ada 5 kucing yang atas dan 5 anjing yang bawah misalkan. Ada dua warna juga, warna biru dan warna hijau ya. Di sini populasinya adalah semua hewan yang ada di dalam lingkaran, misalkan di dalam ruangan lah ya. Itu sampelnya. Nah, kita ambil sampel. Di sini misalkan sampelnya 2 ekor kucing ya, atau kita ambil sampel lagi 2 ekor anjing gitu misalkan. Nah, nah, parameternya eh, ini ada beberapa parameter ya teman-teman ya. Dan itu tergantung dari objektif atau perspektif kita. Itu mau diambil yang apanya. Misalkan dari jenis hewan ya. Jenis hewan di sini ada 2 ekor. Sorry, 2 jenis ya. Kucing sama anjing kayak gitu. Kalau dilihat dari warna, ada 5 hewan berwarna biru dan 5 hewan berwarna hijau. Kayak gitu kan. Nah, untuk statistiknya di sini kan ada satu hewan berwarna hijau ya. Kalau misalkan ngambil dari
kucing gitu ya. Kemudian kalau ngambil dari yang anjing itu ada satu hewan yang berwarna biru ya. Gitu ya. Jadi menjelaskan dari sampel yang kita ambil ya. Tujuan kita dari statistik itu adalah gimana sih caranya kita mendapatkan statistik yang bisa merepresentasikan parameter atau populasinya kayak gitu. Selanjutnya ada tipe analisis statistika ya. Nah, di sini ada dua jenis, ada statistika deskriptif ya, dan selanjutnya ada statistika inferensia. Nah, untuk yang deskriptif ini adalah analisis yang digunakan untuk memberikan ringkasan atau gambaran umum terhadap data yang dimiliki. Contohnya, di sini ada visualisasi data, ya, statistik, dan lain-lain ya. Jadi contohnya, kita ini pengen tahu nih ya, pengen tahu dari 10 populasi hewan tadi ya, yang gambar tadi, itu ada berapa proporsi anjingnya ya, ada berapa proporsi kucingnya, gitu. Nah, itu kita jelaskan ya, kita jelaskan dalam suatu visualisasi misalnya. Jadi distribusinya berapa sih itu, terus rata-ratanya berapa sih itu. Kemudian untuk statistika inferensia, yaitu analisis yang digunakan untuk mengambil keputusan atau pendugaan parameter berdasarkan distribusi data yang kita miliki, ya, yang dimiliki gitu ya. Jadi misalkan kita ngambil sampel kan, kita ambil sampel, kita pengen tahu nih proporsi kucing berapa, anjing berapa tadi gitu ya. Oh enggak ada gini. Ada lagi nih contoh yang lain yang gampang. Quick count ya. Quick count pemilu. Nah, itu kan biasanya berbeda-beda setiap lembaga ya, setiap lembaga. Nah, misalkan dari A segini, dari B segini kayak gitu kan. Walaupun mungkin beda tipis sih. Nah, untuk statistika inferensia ini adalah ilmu yang mempelajari gimana sih mengatasi hal tersebut ya, agar bisa menjadi representasi dari populasi tersebut ya. Misalkan dari quick count A yang menang adalah calon satu gitu ya. Nah, eh, walaupun mungkin belum menggambarkan semuanya memang milih nomor satu gitu ya. Tapi eh, gambaran umumnya ya mungkin yang akan juara juara sorry yang akan menjadi presiden itu yang nomor satu gitu. Misalkan seperti itu aja. Nah, ini ilustrasi dari sampel ya. Nah, cara kita mendeskripsikan sampel itu ada macam-macam ya teman-teman ya. Ini ada sampel satu 2 3 kayak gitu. Jadi sampel satu kita bisa menyimpulkan misalkan ini dua hewan atau dua kucing, ada dua kucing biru. Di sampel dua di sini ada tiga hewan biru misalkan ya. Ya cara bacanya ya. Cara bacanya kita tuh berbeda-beda. Kemudian sampel tiga itu ada kucing hijau. Ada kucing ya, ada hewan hijau misalkan gitu. Cara pengambilan sampelnya. Nah, ini perbedaan tadi ya, deskriptif ya, dan inferensia. Jadi cara kita mendeskripsikan masing-masing sampel tersebut disebut dengan analisis deskriptif. Sedangkan ketika kita ingin menarik kesimpulan untuk semua populasi hewan di rumah tadi ya, dari sampel yang kita miliki, hal ini disebut dengan analisis inferensia. Jadi ada banyak kemungkinan kombinasi yang bisa kita ambil dari sampel tadi ya, yang 10 hewan tadi ya. Jadi contohnya sampelnya bisa 5 kucing 5 anjing, sorry 3 kucing 3 anjing misalkan, atau 3 hewan biru 3 hewan hijau misalkan kayak gitu. Setiap sampel yang kita punya memiliki kemungkinan kesalahan ya, yang kita sebut sebagai error gitu. Biasanya error itu tergantung dari variasi sih. Kalau semakin besar variasinya, itu mungkin tingkat errornya bisa semakin tinggi kayak gitu. Nah, kemudian ini ada sedikit gambaran ya. Jadi hubungan populasi dan sampel gitu. Eh, jadi dari populasi itu diambil menjadi sampel gitu. Nah, dengan statistika ini kita ambil sebagian datanya dan kita generalisasikan untuk semuanya gitu. Jadi muter ya. Kita ambil sampel, oh misalkan populasi apa? Populasi singa ya. Semua singa warnanya apa coklat misalkan ya. Kita ambil sampel, apakah benar sih eh, singa itu semuanya coklat gitu. Misalkan kalau misalkan memang benar,
ya di sampel itu memang coklat semua dan tingkat errornya kecil ya, ya udah kita tarik lagi untuk generalnya bahwa semua singa itu warnanya coklat misalkan gitu ya, misalkan. Walaupun mungkin ada nih yang warna warna putih mungkin ya, nggak tahu juga. Dari statistika yang kita dapat, kita bisa ambil hipotesisnya ya. Jadi ini kita ambil hipotesisnya, kemudian kita dapat penduganya ya. Nah, dari pendugaan yang tadi ya, biasanya kan menghasilkan sebuah error ya, tergantung dari banyaknya variasinya misalkan gitu. Kita ukur nih ya, sehingga kita bisa memperkecil ya, memperkecil pendugaannya sebaik mungkin kayak gitu ya, gitu. Nah, ini di sini tuh adalah ranah dari statistika inferensi ya. Ya mungkin masih bingung ya karena banyak istilah-istilah yang asing gitu. Nah, kemudian ada pengambilan sampel ya. Pengambilan sampel ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada sensus. Sensus itu mengumpulkan data dari semua populasi yang ada. Ya, misalkan di sini ada sensus penduduk ya setiap 10 tahun sekali misalkan. Sensus ekonomi dan lain. Nah, jadi sensus itu mencoba mengumpulkan data dari semua populasi yang ada, ya semuanya. Kemudian ada survei. Survei itu mengambil dari sebagian populasi ya. Kita ambil contoh quick count tadi ya. Gitu. Terus ada eksperimen. Eksperimen itu menghasilkan dari dengan memberikan perilaku tertentu. Contohnya di lab. Jadi gini, misalkan teman-teman meneliti apa ya? Meneliti sakit pinggang misalkan ya. Jadi teman-teman bikin dua grup, grup A sama grup B kayak gitu. Nah, teman-teman eh, memberi perlakuan khusus di dua grup ini. Misalkan grup A itu yang sering olahraga, yang grup B itu yang nggak olahraga misalkan. Nah, kita cek nih kira-kira dari dua grup ini mana sih yang paling cepat sakit pinggang misalkan. Ya, jadi kita intinya intinya kita tuh membuat suatu perlakuan untuk melihat efek dari perlakuan tersebut kayak gitu. Dan selain itu ada observasi ya. Observasi itu mengamati dan mencatat tiap perilaku amatan. Nah, di observasi ini kita nggak bisa menambahkan perilaku ya karena kita hanya bisa melihat aja. Kita amati misalkan makannya gimana atau apa gitulah ya. Ya, hanya mengamati dari waktu ke waktu gitu. Nah, setelah itu ada probability sampling ya. Di sini ada simple random sampling misalkan mengambil sampel secara acak dari daftar sampel atau sampling frame yang tersedia. Jadi setiap individu itu punya peluang yang sama untuk terpilih kayak gitu. Misalkan kita ngacak sampel dari dadu misalkan, ya kan semua churn-nya kan sama ya. Misalkan dadu kan ada 6 ya. Ya berarti churn-nya seperenam 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 gitu sama semua gitu. Kemudian ada stratified ya, membagi populasi menjadi beberapa kelompok atau lapisan, kemudian mengambil sampel secara acak berdasarkan proporsi setiap lapisan tersebut. Ya, misalkan kita ambil orang atau perwakilan dari masing-masing kelas kelas A sampai G misalkan. Nah, jadi semuanya itu udah terwakilkan ya karena kita mengambil sampelnya dari semua kelas ya. Kelas A misalkan 5 orang, kelas B 5 orang sampai kelas G 5 orang kayak gitu. Kita ngambilnya dari semua kelas. Nah, terus ada cluster sampling ya, yaitu membagi sampel menjadi beberapa bagian lalu mengambil secara acak bagian atau kelompok tersebut. Ini mirip-mirip sama yang sebelumnya, tapi ya, jadi untuk cluster ini misalkan kita punya kelas A sampai G gitu. Kita acak nih kira-kira kelas mana yang mau kita ambil. Misalkan kita ambil dua kelas. Setelah diacak dapatlah kelas G sama C misalkan. Nah, jadi dari dua kelas ini kita ambil semuanya kayak gitu. Yang terakhir ada systematic sampling ya. Membagi sampel menjadi beberapa bagian, lalu mengambil acak bagian tersebut. Setelah itu sampel dipilih secara sistematis atau berdasarkan urutan. Nah, ini contohnya tadi ambillah dari kelas G gitu. Nah, kita ambil sampel tadi. Misalkan kita ngambil aja yang NIM-nya ganjil ya. NIM 1, 3, 5 gitu ya. Jadi ada polanya gitu misalkan. Ada urutannya.
Nah, itu. Untuk ilustrasinya, ini ada simbol simple random sama stratified. Jadi, misalkan untuk di simple random ini kita ambil 4 sampel tuh digambar ya 4 sampel. Tapi semuanya ini punya can yang sama ya. Kan acak aja gitu. Ya, cannya sama seper 10 semua gitu. Kemudian untuk stratified, nah kita bagi dulu nih. Misalkan kita bagi dua grup ya, grup 4 anjing sama 4 kucing gitu. Nah, kita ambil dari 4 kucing ini apa, berapa, dari 4 anjing ini berapa, kayak gitu ya. Setelah itu ada lagi ilustrasi lainnya yang sistematik. Jadi misalkan kita ambil hewan dari nomor urut ganjil ya, nomor urut 1, 3, eh, lompat-lompat ganjil gitu. Dan yang terakhir ada cluster ya. Kalau cluster kita bagi dulu jadi beberapa kelompok, kemudian kita ambil. Wah, kayak gitu. Dan setelah itu ada non probability sampling ya. Yang pertama ada purposive, mengambil sampel yang telah ditentukan kriterianya berdasarkan informasi atau ilmu yang telah ada. Ya, misalkan kita mau ambil orang-orang yang pakai brand kita misalkan. Nah, itu bisa. Terus ada volunteer ya, mengambil sampel dari orang-orang yang ditemui oleh peneliti ya atau orang yang bersedia untuk dijadikan sampel. Ya, misalkan kita share form ya, form ke orang-orang entah internet entah di jalan gitu kan yang bersedia untuk diambil sampelnya. Kayak gitu ya. Untuk kuota, kuota itu mengambil sampel dengan kuota berdasarkan kelompok tertentu yang diyakini memiliki pengaruh dalam hasil pengambilan data. Jadi misalkan untuk brand tadi ya, kita ambil misalkan dari umur 10 sampai 15 tahun yang pakai brand kita itu sekian gitu. Terus kita ambil lagi dari umur 16 sampai 20 yang pakai brand kita. Jadi ada syarat dan kuota tertentu kayak gitu. Dan yang terakhir ada snowball ya, mengambil sampel dari seorang kemudian meminta orang tersebut untuk memberikan rekomendasi kandidat sampel selanjutnya. Ya, hal ini dilakukan karena kriteria sampel sulit didapatkan. Ya, mungkin gambarnya seperti referral ya, kalau misalnya teman-teman nggak asing dengan kalimat referral ya. Jadi kita ngajakin gitu. Teman-teman ngajak satu orang ya, terus orang itu ngajak yang lain gitu misalkan. Kayak gitu. Ya, snowball. Dan yang terakhir ini untuk non probability versus probability sampling ya. Bedanya apa sih gitu? Yang pertama ada cara pemilihan. Kalau kalau yang non probability itu sorry, subjektif berdasarkan peneliti gitu. Terus peluangnya, peluangnya kalau probability ya setiap sampel punya peluang yang sama gitu ya. Nah, kalau yang non itu tidak semua sampel akan terpilih. Terus yang apa lagi, kemudahannya misalkan ya kalau probability sampel lebih mudah diambil ya karena acak gitu ya, bebas gitu. Nah, kalau yang non, nah ini agak sulit, lebih sulit ya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk perbedaan yang non probability dan probability sampling. Oke. Oke, mungkin cukup sekian untuk video penjelasan tentang statistik ya. Kita bahas sedikit aja, mungkin biar teman-teman ada gambaran. Oke, semoga ilmunya bermanfaat dan belajar tetap semangat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah ya. Kita masih belajar bareng soalnya nih ya. Oke, terima kasih untuk di video berikutnya. Mungkin kita membahas apa ya? Bahas apa ya? Ntar deh ya. Saya aja masih bingung mau bahas apa gitu. Oke, intinya sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.